sebelum di-scan sama Kak Agus nanti dicek tuh dari awal tuh. Udah belum? Iya, dicek dari awal. Hari ini aku mau ajak teman-teman Indonesia untuk main ke pusat perbelanjaan pertama dan tertua di Indonesia, yaitu Sarinah. Nah, kita mau masuk dan kita mau belajar banyak sejarah tentang Sarinah. Berlokasi di Jalan MH Tamrin nomor 11 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, Sarinah merupakan salah satu departemen store tertua di Indonesia. Untuk bisa sampai ke departemen store Sarinah, teman-teman Indonesia bisa menggunakan bus Transjakarta Busway yang langsung berhenti tepat di halte Sarinah, ataupun teman-teman Indonesia bisa menggunakan MRT yang nanti berhenti di Bundaran Hotel Indonesia. Lalu teman-teman Indonesia bisa jalan sedikit untuk bisa sampai ke Sarinah. Atau transportasi publik umum lainnya seperti Metro Trans yang juga melewati area Sarinah. Atau teman-teman bisa juga menggunakan bajai, salah satu transportasi ikonik di kota Jakarta. Salah satu transportasi legendaris yang ada di kota Jakarta yaitu bajai. Nah, teman-teman bisa menggunakan bajai di area kawasan Menteng, tapi untuk bajai ini tidak melewati Jalan MH Tamrin dan juga Sudirman. Jadi hanya di kawasan Menteng ini. Nah, ini dia. Unik ya, teman-teman. Jadi salah satu favorit bagi para wisatawan yang datang ke kota Jakarta yaitu nyobain naik bajai. Salah satunya aku dulu pertama kali datang ke Jakarta harus nih nyobain bajai. Sarinah saat ini bukan hanya sebagai pusat belanja, tapi juga pusat seni dan juga sejarah, juga kebudayaan, dan sekarang tuh mengenalkan beragam macam kebudayaan dan juga sejarah untuk generasi-generasi muda saat ini. Yuk kita sama-sama masuk ke dalam dan lihat Sarinah terbaru seperti apa nih. Teman-teman Indonesia wajib banget tahu isi dari Sarinah yang terbaru yang semakin hari semakin rame, semakin diminati oleh para generasi muda untuk bisa bermain di area sekitar Sarinah. Karena banyak banget event-event yang diselenggarakan di Sarinah, terutama event-event yang merujuk kepada kesenian, kebudayaan yang harus dilestarikan oleh generasi muda saat ini. Nah, ini dia kita masuk dari pintu utara ya, teman-teman. Kalau masuk ke Sarinah Jakarta ini memang vibe-nya tuh bener-bener berbeda dengan pusat-pusat belanja lain yang ada di Jakarta maupun Indonesia yang mengusung konsep modern dengan bangunan-bangunan terkini. Nah, di Sarinah ini teman-teman akan melihat beragam macam kebudayaan dan seni tumpah ruah itu jadi satu di kawasan Sarinah ini. Salah satunya ini adalah relief yang ada di Sarinah yang ikonik. Jadi banyak banget orang-orang yang datang ke Sarinah ini sekaligus belajar sejarah, belajar budaya, belajar adat, belajar seni. Ada banyak beragam kesenian khas Nusantara yang disajikan di berbagai sudut yang ada di departemen store Sarinah ini. Salah satu sudut paling favorit yang sering didatangi oleh generasi muda adalah
sudut sejarah ini. Ini adalah salah satu diorama mengenai pembangunan Sarinah. Nah, ini dari mulai awal pembangunan tahun 1960-an. Lalu di sini ada Sarinah tahun 1970-an dan saya belum lahir pada tahun itu ya. Makanya kalau kita datang ke Sarinah itu benar-benar belajar sejarah banget. Nah, ini ada tahun 1980-an dan saya juga belum lahir di tahun itu, tapi Sarinah sudah berdiri dengan megahnya di kota Jakarta. Nah, jadi teman-teman bisa lihat mengenai Sarinah dari awal pembangunan, konsep, sampai dengan nilai sejarahnya, dan juga dari masa ke masa dari sudut sejarah yang ada di Sarinah ini. Sudut berikutnya adalah Sarinah pada tahun 1990-an. Nah, selain sebagai pusat belanja, Sarinah juga mempertontonkan kesenian, kebudayaan, memperkenalkan tentang kekayaan budaya Nusantara dari generasi ke generasi. Nah, ini adalah Sarinah pada tahun 2000-an. Nah, kalau untuk bangunan Sarinah ini aku tahu nih dari yang ada salah satu supermarket itu yang legendaris. Nah, aku udah lihat nih yang terbaru tahun 2000-an. Nah, ini adalah Sarinah tahun 2022 atau Sarinah saat ini. Jadi bangunan terbaru yang sudah direvitalisasi dan dibangun ulang dengan skema modern, ini terbaru adalah tahun 2022 hingga saat ini. Teman-teman Indonesia wajib tahu kalau nama Sarinah ini diberikan oleh Presiden Soekarno sebagai penghormatan untuk pengasuhnya. Sarinah dipilih sebagai penghormatan Soekarno untuk pengasuh kecilnya yang berasal dari sebuah desa yang sangat sederhana. Jadi kalau teman-teman Indonesia main-main ke departemen store Sarinah di Jakarta, maka teman-teman akan melihat hal-hal semacam ini. Nah, ini yang dijual di departemen store Sarinah di Jakarta adalah unsur-unsur kebudayaan seni Nusantara yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi di sini dijual beragam macam hasil karya anak bangsa yang unik, yang memiliki nilai seni tinggi, dan berbagai jenis kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini ada wayang golek, ada wayang kulit juga. Di sini juga teman-teman bisa juga cari batik-batik khas Nusantara, songket, ada juga kain tenun, ada juga kesenian-kesenian lain yang tentunya dijual di Sarinah ini. Dan perlu teman-teman Indonesia tahu bahwa di Sarinah ini ada eskalator pertama di Indonesia, itu dipasangnya di Mall Sarinah ini, yang sudah ada dari 15 Agustus 1966. Dan eskalator ini mulai beroperasi bersamaan dengan dibukanya Mall Sarinah. Eskalator ini merupakan salah satu cagar budaya dan masih dipertahankan di Sarinah hingga saat ini. Wah, banyak banget ya nilai sejarah yang bisa kita pelajari di Department Store Sarinah, Jakarta. Yuk, AA mau ajak teman-teman Indonesia untuk keliling-keliling lagi dari setiap lantai yang ada di Sarinah ini. Oh ya, Sarinah itu banyak banget event, apalagi setiap weekend itu biasanya ada mini konser yang diadakan di depan gedung Sarinah. Nah, itu menjadi sebuah acara yang paling ditunggu oleh generasi muda untuk bisa melihat mini konser yang ada di Sarinah ini. Nah, ini ada beragam macam pakaian-pakaian khas Nusantara yang bisa teman-teman pilih-pilih, ataupun teman-teman mau beli pakaian-pakaian khas dari seluruh Nusantara, ini ada semuanya di Sarinah.
Setelah tadi kita muter-muter di area indoor dari gedung Sarinah ini, sekarang aku mau ajak teman-teman Indonesia untuk keluar di area luar dari gedung Sarinah. Kira-kira ada apa aja dan hal-hal yang baru apa yang sudah diperbarui di gedung Sarinah ini. Selain pusat kuliner yang ada di lantai bawah di dalam indoor di Sarinah, di luar dari Sarinah ini juga ada stand-stand kuliner yang bisa teman-teman cobain dan itu tuh enak-enak banget. Selain itu juga di Sarinah sekarang sudah ada taman-taman yang bisa dijadikan tempat untuk bersosialisasi, untuk duduk-duduk santai, ngobrol, ataupun teman-teman ingin bersantai-santai di area taman di Sarinah ini. Nah, satu lagi yang terbaru dari Sarinah ini adalah area parkir khusus untuk sepeda. Jadi buat teman-teman Indonesia yang hobi naik sepeda dan pengen main di Sarinah, teman-teman bisa parkir di area parkir sepeda ini. Jadi aman ya. Ini adalah kawasan untuk parkir sepeda. Iya, menggugah selera karena visual utamanya memang ada di ayam dan nasinya ya. Betul. Benar-benar stand out ya. Karena emang aku ngejualin ke orang, kalau menurutku kalau apa bikin orang bingung gitu. Oke. Jadi ya udah to the point aja, lu pengennya mana nanti. Wah, takut nih. Oke, turun poin aja ya. Untuk bisa sampai ke Sarinah, salah satunya teman-teman bisa menggunakan transportasi publik yaitu bus Transjakarta Busway yang memiliki halte tepat berada di depan Sarinah. Jadi teman-teman hanya nyebrang udah sampai di gedung Sarinah ini. Nah, ini kedepannya masih dalam progres pembangunan. Nanti akan ada MRT dari Bundaran Hotel Indonesia sampai ke Ancol. Dan itu adalah progres pembangunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak buat teman-teman Indonesia yang udah ikut AA jalan-jalan di Sarinah Department Store. Nah, teman-teman Indonesia jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen positif. Kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi, supaya ke depan bisa kasih informasi yang terbaik mengenai jalan-jalan, pariwisata, kuliner, dan aktivitas lainnya untuk teman-teman Indonesia. Terima kasih banyak sudah ikut jalan-jalan di Sarinah Department Store Jakarta.